نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Khonifuddin jamaah subuh Masjid Khadijah Palmira Geraha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita semuanya. Masuk ke dalam bab yang ke-22 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang an-nasihah. Bab tentang nasihat. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya saja orang-orang berimanlah yang bersaudara. Al-Hujurat ayat yang ke-10. Wa qala ta'ala ikhbaran an Nuhin sallallahu alaihi wasallam wa ansahu lakum. Al-A'raf ayat yang ke-62. Dan aku menasihati kalian. Wa an Hudin sallallahu alaihi wasallam wa ana lakum nasihun amin. Dan aku adalah penasihat yang nyata bagi kalian. Al-A'raf ayat yang ke-68. Jamaah subuh rahimakumullah, 3 ayat inilah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah mengawali bab tentang nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat adalah badlul nashi lil ghair, yaitu menjalankan atau melakukan, memberikan nasihat kepada orang lain. Adapun nasihat itu sendiri maknanya adalah an-nasakhsa yuhibbu li akhihi al khair, yaitu ada seseorang yang menyukai atau mencintai kiranya saudaranya itu melakukan kebaikan atau berada di dalam kebaikan. Wad'uhu ilaihi, dan juga mengajak saudaranya untuk selalu berada dalam kebaikan. Kemudian yubayyinahu lahu, dan juga memberikan penjelasan, penerangan kepada saudaranya bagaimana supaya selalu berada dalam kondisi yang baik di dalam kebaikan, dan juga akhirnya bisa menyukai untuk melakukan kebaikan. Maknanya saudara kita jadi lebih senang melakukan kebaikan daripada keburukan. Itulah yang namanya nasihat. Dan nanti disebutkan dalam hadis yang pertama bahwa Rasulullah SAW menjadikan di dalam agama ini yang namanya nasihat, sebagaimana sabdanya ad-din an-nasihah, agama itu adalah nasihat, sampai dengan salasa marrat, sampai dengan 3 kali. Kemudian sahabat-sahabat bertanya, faqalu liman ya Rasulullah, mereka bertanya, itu nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan juga untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan juga untuk umatnya secara umum. Nah, adapun lawan, kebalikan dari nasihat adalah al-makr, yaitu tipu daya, atau al-ghush, yaitu kecurangan, atau al-khiyanah, yaitu berkhianat,
atau al-khati'ah, yaitu tipu muslihat. Itu lawan dari nasihat. Nampak ya mas kalian, nasihat itu arahnya adalah karena rasa cintanya kepada saudaranya, agar supaya saudaranya ini keadaannya lebih baik daripada sebelum diberikan nasihat. Nah, kemudian berkaitan dengan surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, yaitu innamal mu'minuna ikhwah, maka ya penjelasannya kira-kira adalah idza tahaqqaqa fihim al-ukhuwah wattasafu biha. Jadi manakala seorang yang beriman itu telah ada pada mereka ukhuwah, ya, dan tersifati orang yang beriman itu dengan ukhuwahnya, fa innahu labudda an takuna hadhil ukhuwah musmirah lin nasiha. Jadi ada dua kemungkinan, ya, maksud dari ayat ini bahwa orang-orang yang berimanlah yang bersaudara. Bagaimana supaya dia bisa bersaudara? Maka dia haruslah membangun, yaitu suasana saling bisa menasihati. Yang kedua, bahwa buah dari ukhuwah itu atau bukti dari ukhuwah itu adalah sukanya di antara mereka itu saling menasihati. Ini dua-duanya ya benar. Prinsipnya adalah orang yang beriman, orang yang bersaudara itu salah satu sifatnya adalah di antara mereka terbangun, yaitu suasana saling nasihat dan menasihati. Ya. Maka persaudaraan yang dasarnya iman itu, ya, atau yang dasarnya agama, ya, kita merasa bersaudara karena kita sesama muslim, itu adalah aqwa minal ukhuwah fin nasab atau fin nasab. Jadi persaudaraan yang diikat oleh agama itu jauh lebih kuat daripada persaudaraan yang diikat oleh pertalian darah, ya. Jadi bahkan innal ukhuwah fin nasab ma'a adamid din laisat bisyai'. Jadi persaudaraan yang diikat oleh pertalian darah tanpa unsur agama itu sebenarnya bukanlah persaudaraan yang sejati. Walihada qala Allah azza wa jalla linuhin lamma qala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kepada Nabi Nuh alaihissalam tatkala dia mengatakan inna bani min ahli, ya Allah, sungguh anakku itu adalah bagian dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan sungguh janjimu adalah benar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Nuh alaihissalam dengan firman-Nya, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu itu bukan keluargamu lagi. Kenapa? Innahu amalun ghairu shalihin, karena sesungguhnya anakmu itu beramal dengan amal yang tidak baik, membangkang, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, adapun orang yang beriman, Syekh Utsaimin mengatakan, meskipun mereka berjauhan secara jarak, berbeda-beda bangsa dan negara, berbeda-beda juga bermacam-macam bahasanya, ya, fa innahum ikhwatun mahma kana, tapi mereka itu justru karena ikatan imanlah itulah yang membuat mereka itu bersaudara, ya. Jadi, dan namanya saudara, wal akhu labuta an yakuna nasihan li akhi, dan bukti persaudaraan itu adalah kalau kemudian saling bertegur sapa, saling menasihati, saling mengingatkan, ya, mubdiyan lahu al khair, menampakkan baginya kebaikan, ya. Jadi inginnya saudaranya baik itu ditampakkan, bukannya dalam hati, tapi ditampakkan dengan memberikan nasihat, dengan ucapan, dengan ungkapan, ya, dengan kata-kata, ya, dengan memberikan arahan dan sebagainya, ya.
kemudian memberikan penjelasan-penjelasan dan juga mengajak saudaranya untuk supaya berada di dalam kebaikan. Ya. Nah, maka ayat yang kedua yaitu mengenai wa ansahu lakum. Ya, dan aku menasihati kamu wa a'lamu minallah ma la ta'lamun, dan aku bisa menasihati kamu seperti ini karena aku mengetahui, aku mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala ma la ta'lamun, yang kalian tidak mengetahuinya. Ya. Jadi maksudnya itu adalah Nabi Nuh alaihissalam itu ketika menasihati itu ada yang suudzon, ada yang berprasangka buruk bahwa itu kan karena iri hati, dengki, meri, ya. Kemudian ada jiwa yang kotor yang merasuk ke dalam Nabi Nuh alaihissalam sehingga cerewet, sehingga kaumnya itu dinasihati segala macamnya. Ya. Maka kemudian diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 62, yaitu Allah berfirman tentang Nabi Nuh, dia katakan wa ansahu lakum, dan aku murni ini adalah memberikan nasihat kepada kalian. Maksudnya Nabi Nuh alaihissalam itu mengatakan banyak hal, itulah agar kaumnya itu berada dalam kebaikan. Nah, apa yang menjadi landasannya? Nabi Nuh kemudian yang sebelumnya itu diam-diam saja, yang sebenarnya Nabi Nuh itu tidak peduli kepada kaumnya, kemudian banyak menasihati. Karena apa? Karena wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Karena Nabi Nuh dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dapat informasi dari Allah Subhanahu wa taala, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia itu lebih mengetahui daripada kaumnya tentang banyak hal, termasuk tentang akan adanya bah, yaitu banjir bandang. Itu kan dapat wahyu dari Allah, dapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak diketahui oleh kaumnya. Di musim paceklik, ya, di tempat yang jauh dari pantai atau lautan, Nabi Nuh itu membuat perahu. Nah, ini kan yang sungguh aneh. Bagi orang yang tidak beriman, ini tentu ya sesuatu yang mungkin dibilang orang gila, ya. Masih mending kalau misalnya walaupun musim kemarau tapi lokasinya itu di pinggir pantai, atau masih mending kalau misalnya pernah terjadi banjir bandang. Nah, sehingga kemudian sebagai antisipasi itu masuk akal. Nah, tapi Nabi Nuh membuat bahtera atau perahu yang besar dan selalu mengingatkan kepada kaumnya untuk berhati-hati karena akan datang namanya banjir bah. Tapi kaumnya tidak percaya, bahkan kemudian mengejek-ejeknya, bahkan kemudian mengintimidasi, bahkan sampai pun anaknya sendiri juga tidak mempercayainya. Nah, begitulah yang membuat Nabi Nuh sedih sekali. Tapi tetap Nabi Nuh itu wa ansahu lakum wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Tetap Nabi Nuh tidak bosan-bosannya, tidak jemu-jemunya itu untuk menasihati khususnya anaknya sendiri dan juga kaumnya agar mengikuti apa yang dia ketahui dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sama sekali Nabi Nuh itu bukan sedang mencurangi kaumnya atau menipu kaumnya, ya, atau apapun. Ini betul-betul murni nasihat yang dia juga tidak mau menasihati kalau tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bukan kepentingan pribadinya Nabi Nuh alaihissalam. Murni adalah mendapatkan petunjuk, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, sama halnya surah Al-A'raf yang ke-68, wa ana lakum nasihun amin. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan kisahnya Nabi Hud alaihissalam, ya. Jadi maka oleh karenanya
ya, dalam setiap kondisi itu wajib bagi seseorang itu untuk memberikan nasihat kepada saudaranya, ya, dengan menampakkan, ya, menunjukkan kepada saudaranya itu mana-mana yang lebih baik daripada yang sudah dimiliki, dipunyai oleh saudaranya, mengajak mereka untuk berada dalam kebaikan, ya, sampai kemudian terrealisasilah atau terwujudlah persaudaraan yang dasarnya iman atau al-ukhuwah al-imaniyah, yaitu persaudaraan yang dasarnya adalah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mudah-mudahan kuliah subuh ini juga merupakan bagian dari bagian kecil dari menasehati untuk kita semuanya, ya, betapapun kita sudah pernah mengetahuinya, mempelajarinya, ya, membacanya, tapi demikianlah manusia itu diberikan sifat pelupa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, saya kira demikian untuk kesempatan kali ini. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.